Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Emperor Part 2. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat. Sebelum mulai, silahkan jauhi keramaian, gunakan headset, ketatkan celana dalam, simetriskan kedudukan, jangan pernah semangat, dan teruslah menjadi beban keluarga. Tapi semua resiko keburukan ditanggung oleh pribadi ya guys ya. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan Hyunwook yang sekarang akan pergi agar bisa mengalahkan bos monster sendirian. Hyunwook di sana berkata bahwa goblin yang tadi menyerangnya pasti membutuhkan manusia sebagai tumbal. Junmo sendiri di sana kebingungan dan ia tidak mengerti dengan apa yang terjadi pada saat ini. Hyunwook tak memperdulikan hal itu dan di sana ia tetap fokus dengan kemungkinan kemana para goblin akan pergi. Di sana ia memperhatikan keadaan sekitar dan memikirkan tentang kemana para goblin pergi sekarang. Tiba-tiba walkie-talkie Hyunwook pun aktif dan di sana pos 6 langsung memberitahu jika sekarang di tempat mereka ada goblin yang menyerang. Hyunwook di sana melihat ke arah cahaya yang ada di sana dan ia berpikir bahwa itu pasti tempat para goblin sekarang berada. Ia pun langsung menyeringai ketika melihat hal tersebut. Dengan cepat di sana Hyunwook berkata bahwa dirinya yang berada di pos 5 sekarang akan datang ke pos 6 untuk melakukan pertolongan. Pos 6 pun langsung memberitahu jika Hyunwook ini hanyalah seorang rank F, jadi ia menyuruh Hyunwook untuk tetap siaga di tempatnya saja. Hyunwook langsung mematikan walkie-talkie tersebut. Lalu Junmo di sana berkata bahwa Hyunwook tak boleh melawan perintah karena nanti mereka berdua bisa dikenakan sanksi oleh ketua. Hyunwook di sana berkata bahwa di pos 6 hanya ada pemanah dan juga mech, jadi jika ia tak membantunya maka mereka bisa mati. Junmo yang mendengar hal itu pun malah ikut meremehkan Hyunwook dan ia berkata apakah Hyunwook yang merupakan rank F bisa membantu mereka. Hyunwook malah menatap tajam dan di sana ia pun menunjuk ke arah Junmo. Tanda yang akan melakukan bantuan adalah Junmo itu sendiri. Junmo yang mendengar hal itu langsung terdiam karena di sana ia bingung dengan apa yang dikatakan oleh Hyunwook barusan. Pos 6 pun di sana langsung memberitahu pusat bahwa sekarang salah satu dari mereka mengalami posisi yang sangat membahayakan. Pusat pun langsung memberitahu bahwa sekarang mereka telah mengirim unit bantuan, jadi mereka meminta pos 6 untuk berjaga segenap jiwa dan raga. Para goblin sendiri sekarang terlihat tersenyum senang karena saat ini mereka bisa menyerang sesuatu sesuai dengan keinginannya. Terlihat saat ini para goblin sedang berpesta ria sambil menghancurkan sebuah pos yang di dalamnya ada manusia. Orang yang ada dalam pos itu terlihat sudah mulai sekarat dan rekannya hanya bisa panik melihat keadaan sekarang. Rekannya yang sudah sekarat di sana berkata bahwa barrier yang melindungi mereka tak lama lagi pasti akan hancur oleh para goblin. Saat mereka berbincang, tiba-tiba rekannya bingung karena sekarang suara di luar sunyi dan para goblin tak menyerang mereka lagi. Ternyata alasan para goblin pergi adalah karena sekarang tempat itu akan diserang oleh kekuatan magic milik Goblin Saman. Si Goblin Saman melakukan magic yang ia miliki dan tujuan ia melakukan hal itu adalah untuk menghancurkan pos 6. Pos 6 pun sekarang langsung dihujani oleh banyak batu yang bisa menghancurkan tempat tersebut. Di dalam pos itu mereka langsung terkejut karena sekarang mereka merasa jika keadaannya malah semakin buruk. Mereka pun langsung berkata bahwa yang tadi menyerang pasti adalah bos monster karena menyebabkan efek yang cukup luar biasa. Para goblin sendiri sekarang terlihat senang karena tujuan mereka adalah menangkap para manusia dan membawa manusianya ke arah altar untuk dijadikan persembahan. Salah satu orang yang ada di tempat tersebut pun langsung mengarahkan AK-47 ke arah mulutnya dan ia berkata bahwa mati sendiri tidak akan terlalu menyakitkan. Ketika melihat hal itu rekannya pun langsung mengeluarkan air mata karena ia tak menyangka jika orang tadi menyerah dengan keadaan yang terjadi sekarang. Batu-batu yang ada di sana pun sekarang mulai berterbangan lagi dan bersiap untuk mengenai mereka. Si Goblin Saman langsung tersenyum dan sekarang ia bersiap untuk melakukan hal yang sama lagi untuk kedua kalinya. Tiba-tiba walkie-talkie milik orang yang menangis tadi menyala dan memberitahu agar orang itu membidik anak panah ke arah cahaya yang nanti muncul. Orang itu pun langsung terkejut karena bahkan orang yang menelponnya memberitahu untuk menambahkan atribut api ke dalam anak panahnya nanti. Ia pun pada akhirnya menuruti hal tersebut walaupun ia berpikir jika sebenarnya perlu beberapa orang agar serangannya bisa berhasil. Di hadapan orang itu sendiri sekarang hanya terlihat bebatuan saja. Dengan panah yang sudah menyala-nyala di sana ia bingung dengan apa yang harus ia lakukan karena sekarang tak ada apapun di sana. Tapi di antara batu itu tiba-tiba ada sebuah cahaya yang terang. Terlihat orang yang mengeluarkan cahaya itu adalah Hyunwook dan ia berkata agar archer itu membidik dengan benar saja. Hyunwook di sana menatap tajam dan ia berkata bahwa yang akan mengontrol pelatuk dari senjata itu adalah dirinya sendiri. Hyunwook pun langsung menggerakkan tangannya sehingga di sana senjata milik si archer bergerak sendiri. Si archer kaget ketika melihat hal itu karena ia tak menyangka jika tadi pelatuk yang sedang ia pegang bergerak dengan sendirinya. Terlihat panah api itu pun langsung melesat cepat melewati bebatuan yang sekarang berada di sana. Pada akhirnya panah itu langsung mengenai goblin yang tadi dipegang oleh Hyunwook, sedangkan Hyunwook di sana langsung bergerak ke atas.
Si goblin yang terkena panah api itu langsung kesakitan. Namun dengan wajah kesakitannya ia pun langsung mencoba untuk mencabut panah api itu. Sayang panah api tersebut langsung meledak sehingga si goblin pun mati di hadapan Hyunwook yang sedang memperhatikannya. Notifikasi mulai muncul dan memberitahu jika Hyunwook kehilangan 1% mana miliknya. Hyunwook pun di sana langsung tersenyum senang. Ia berkata bahwa Archer itu memiliki kekuatan destruktif yang besar sehingga dirinya bisa menghemat mana lebih banyak. Para goblin sendiri sekarang langsung kaget ketika melihat api yang berkobar di suatu tempat. Junmo yang ada di sana pun ikut terkejut, termasuk si Archer yang sekarang kebingungan karena ternyata tadi serangannya berhasil membunuh satu goblin dengan mudah. Goblin Saman yang melihat hal itu langsung menggertakkan giginya karena di sana ia merasa kesal dengan kelakuan yang dilakukan oleh Hyunwook. Dengan cepat ia pun langsung menggerakkan batu-batu yang tadi melayang dengan skillnya ke arah Hyunwook dan di sana batu-batu itu tak jadi menghantam pos 6 yang sekarang sudah akan rubuh. Hyunwook yang melihat batu-batu itu melayang langsung melompat karena ia harus menghindari batu tersebut. Pada akhirnya batu-batu itu pun sekarang menghilang dan pos 6 mungkin akan aman untuk beberapa saat. Orang yang berada di pos 6 pun sekarang langsung menganga ketika Hyunwook menyuruh dirinya untuk mengisi ulang panah seperti sebelumnya lagi. Ia dengan cepat langsung melakukan hal tersebut dan setelah ia mengisi ulang senjatanya, maka ia akan langsung membidik sesuai dengan arahan Hyunwook. Si Goblin Saman yang berada di tempat cukup jauh terus memperhatikan keadaan yang terjadi sekarang. Di sana terlihat para goblin ini mati satu persatu karena mereka terkena panah api yang dikendalikan oleh Hyunwook. Goblin Saman itu pun langsung menggertakkan giginya karena sekarang ia merasa kesal dengan kelakuan Hyunwook yang terus menyerang anak buahnya. Junmo sendiri sekarang terlihat kebingungan karena ternyata saat ini dirinya disuruh untuk mencari lokasi dari Goblin Saman yang merupakan bos monster. Di hadapan Junmo sekarang sudah ada banyak goblin yang tewas dengan tubuh yang terbakar api berkat kekuatan Hyunwook dan juga si Archer. Junmo terkejut dan ia berkata bahwa sekarang Hyunwook ini terlihat seperti orang yang sedang membereskan gate sendirian. Saat Junmo sedang mengintai, tiba-tiba di sana ada goblin yang melihatnya hingga cukup terkejut. Goblin itu langsung berteriak kencang dan di sana ia pun langsung bersiap untuk menyerang ke arah Junmo yang ada di hadapannya. Junmo yang melihat hal itu hanya bisa menganga dan dengan nada seperti Sakura ia pun berkata jika dirinya ingin diselamatkan. Tasukete Naruto. Senjata milik Hyunwook pun datang dan langsung menyerang ke arah si goblin yang tadi akan menebas Junmo. Hyunwook di sana bergerak sambil mengeluarkan cahaya. Sambil mendekat ke arah goblin itu, di sana Hyunwook terus mengeluarkan cahaya agar nanti si Archer bisa membidikkan senjata ke arah tersebut. Hyunwook lagi-lagi langsung menggerakkan jarinya, tanda ia akan menarik pelatuk yang sekarang sedang dipegang oleh si Archer. Sebuah panah api pun sekarang akan menghantam goblin tersebut, sehingga goblin itu langsung menatap dengan wajah penuh ketakutan. Pada akhirnya bebenguk milik si goblin itu langsung terkena ledakan kuat, sehingga di sana ia langsung mati seketika. Hyunwook di sana langsung menunjuk ke arah Junmo dan ia memberitahu jika senjata Junmo harus diarahkan sesuai dengan posisi agar mudah digunakan. Junmo yang mendengar hal itu langsung menuruti perintahnya dan di sana ia pun langsung menyiapkan senjatanya ke arah depan agar bisa menyerang. Para goblin sendiri sekarang terlihat banyak yang mati karena sedari tadi Hyunwook bergerak cepat sambil membunuh mereka satu persatu. Goblin Saman yang melihat hal itu langsung memperhatikan keadaan yang terjadi pada saat ini dan di sana ia pun langsung melotot ke depan karena merasa kesal dengan kelakuan yang Hyunwook lakukan pada anak buahnya. Hyunwook sendiri sekarang langsung menatap tajam dan ia berkata bahwa sekarang si Goblin Saman pasti akan keluar karena telah melihat kemampuan miliknya. Terlihat mana milik Hyunwook pun sekarang tersisa sedikit lagi. Hyunwook langsung merasa kesal dan ia berpikir bahwa sekarang si Goblin Saman harus segera keluar sebelum kekuatan yang ia miliki habis. Saat Hyunwook sedang bergerak mencari Goblin Saman, tiba-tiba ia pun terkejut karena sekarang ada Junmo yang memanggil dirinya. Terlihat Junmo di sana ditangkap oleh si Goblin Saman dan Junmo langsung berkata bahwa sekarang ia meminta tolong pada Hyunwook. Junmo saat ini terlihat dijadikan sandera oleh si Goblin Saman dan di sana Junmo langsung berkata bahwa ia minta maaf padahal sebelumnya ia telah mengikuti semua perintah Hyunwook. Hyunwook sendiri sekarang langsung bersiap dengan pisau yang bisa dikendalikan dengan kemampuan miliknya. Sedangkan si Goblin malah menatap tajam dan di sana ia juga membuat leher Junmo berdarah dengan senjata yang dipegangnya. Goblin Saman itu menatap tajam dan ia langsung mengatakan sesuatu yang tak bisa admin mengerti. Hyunwook pun langsung menggertakkan giginya karena merasa kesal dan di sana Hyunwook langsung tak menggunakan kekuatannya lagi karena mungkin Goblin tadi menyuruhnya untuk menyerah. Hyunwook di sana berkata bahwa keadaan sekarang bisa terjadi karena Junmo yang sudah
malah menuruti perintahnya. Terlihat di sana pun langsung ada 2 ekor goblin yang sekarang bersiap untuk menebas Hyunwook dengan pedang besar yang mereka miliki. Namun Hyunwook malah tersenyum senang dan dia berkata jika sekarang adalah skakmat bagi si goblin saman yang merupakan bos monster. Hyunwook di sana menggerakkan jarinya dan hal itu langsung membuat pelatuk seseorang bergerak. Serangan dari pelatuk tadi pun langsung mengarah kepada si goblin saman yang merupakan bos monster para goblin. Goblin saman itu langsung mengeluarkan banyak cairan hijau, tanda ia sekarang kehilangan banyak darah akibat serangan mematikan barusan. Hyunwook sekarang langsung menghindar dengan cepat dan para goblin yang akan menyerangnya tak bisa mengenai dirinya. Si goblin sekarang sekarat, sedangkan Junmo yang tadi menjadi sandera langsung dijatuhkan begitu saja oleh goblin saman tersebut. Junmo pun saat ini langsung bersiap melemparkan sebuah pisau karena sebelumnya Hyunwook telah menyuruh hal tersebut. Hyunwook di sana langsung tersenyum senang dan dia berkata bahwa sekarang adalah waktu bagi dirinya untuk memukbang goblin bagong tersebut. Si goblin bagong sendiri sekarang malah berlari kabur, namun meski ia kabur di sana Hyunwook menggunakan kekuatannya agar si goblin bisa terkejar. Saat Hyunwook menyerang ke arah belakang si goblin, pisau Hyunwook pun malah mental karena di sana si goblin menggunakan armor pada punggungnya. Sistem Hyunwook sendiri sekarang terus muncul dan memberitahu jika mana Hyunwook tinggal 9% lagi. Hyunwook yang kesal di sana terus mengejar goblin itu dan dia berkata mengapa goblin itu harus melindungi punggung miliknya. Terlihat si goblin sekarang berlari cepat ke arah gate yang tadi membuat dirinya bisa masuk ke dunia manusia. Si goblin saman terus berlari cepat karena ia tahu jika dirinya berada di sana maka ia pasti akan mati oleh kekuatan milik Hyunwook. Hyunwook yang melihat si goblin saman berlari ke arah gate langsung terkejut karena ia tak menyangka jika goblin itu akan kabur ke sana. Ia berteriak kencang dan di sana ia berkata jika goblin itu kabur ke dalam gate maka semua usahanya barusan akan menjadi sia-sia. Hyunwook mengeluarkan tangan miliknya ke arah si goblin yang akan kabur. Si goblin sendiri sekarang terlihat berlari kencang sambil bersiap untuk masuk ke dalam gate yang sudah dekat dengan dirinya. Kalung goblin itu sendiri sekarang mengeluarkan bunyi seperti logam. Hyunwook yang melihat hal itu pun langsung menatap tajam. Sedangkan sistem terus memberitahu jika sekarang mana Hyunwook tinggal sedikit lagi. Lengan Hyunwook di sana bergerak cepat dan ia pun langsung mencengkramnya karena ingin melakukan sesuatu. Terlihat yang Hyunwook lakukan adalah membuat kalung logam milik si goblin bergerak sehingga si goblin tak bisa pergi dari sana. Hyunwook langsung mengepalkan tangannya dan ia juga sekarang bersiap untuk menghabisi goblin bagong yang tadi kabur dari hadapannya. Mana milik Hyunwook tinggal 3% lagi. Sedangkan sekarang Hyunwook harus menggunakan kekuatannya agar si goblin bisa tertarik akibat logam yang menempel pada lehernya. Mana Hyunwook tinggal 2% dan sekarang ia juga langsung bersiap untuk menggunakan pisaunya agar bisa menghabisi goblin saman tersebut. Ketika mana Hyunwook tinggal 1% lagi, Hyunwook pun memohon agar goblin itu diam. Si goblin sekarang malah ketakutan karena ia tahu jika saat ini akan menjadi akhir bagi hidupnya yang telah menjadi goblin saman. Hyunwook pun akhirnya berhasil melancarkan sebuah serangan mematikan pada goblin saman yang ada di hadapannya dan terlihat saat ini mana milik Hyunwook sudah habis. Hyunwook di sana merasa kelelahan dan ia berkata bahwa kedepannya ia perlu latihan fisik agar bisa meningkatkan kekuatan tubuh miliknya. Saat Hyunwook kelelahan, tiba-tiba di sana ada sebuah cahaya terang yang meledak seperti kembang api. Terlihat yang melakukan hal itu adalah si Paladin yang sekarang sudah datang bersama dengan pasukannya yang berjumlah cukup banyak. Paladin wanita itu sangatlah cantik sehingga membuat admin yang kurang kasih sayang ini menginginkannya walaupun tak mungkin bisa dimiliki. Hyunwook sendiri sekarang langsung mencari adamantium yang akan menjadi drop item dari goblin saman tersebut. Ketika menemukannya, Hyunwook langsung merasa jijik karena item itu ia dapatkan dari dalam tubuh monster tersebut. Terlihat adamantiumnya sekarang masih dipenuhi oleh cairan hijau. Namun Hyunwook yang sudah ditemukan oleh para tentara terpaksa langsung memasukkan adamantium itu ke dalam mulutnya. Hyunwook pun di sana menelan adamantium tersebut. Lalu sambil mengangkat tangannya di sana ia berkata bahwa dirinya adalah Lee Hyunwook yang merupakan seorang kopral. Si Paladin sendiri sekarang terus memperhatikan keadaan yang terjadi karena anak buahnya memberitahu jika Hyunwook ini sedang terluka. Si goblin saman sekarang sudah mati akibat serangan yang Hyunwook lakukan barusan, tapi gerbangnya masih belum tertutup karena masih ada musuh yang tersisa. Paladin itu sendiri sekarang terlihat kebingungan karena ia tak mengerti mengapa para prajurit tingkat rendah bisa mengalahkan bos monster. Namun ketika melihat para goblin yang mati, ia pun menyadari sesuatu. Ia di sana berkata bahwa para goblin yang sekarang sudah mati memiliki luka yang sama. Ia pun akhirnya mengambil kesimpulan jika para goblin itu mati oleh 1 orang dan bukan oleh 4 orang prajurit tingkat rendah. Hyunwook sendiri sekarang telah berhasil mengkonsumsi item legendaris yang sulit didapatkan. Hyunwook langsung tersenyum senang karena ia tahu jika itu akan menjadi sangat bagus bagi dirinya di masa depan. Terlihat sistem memberitahu jika logam metal yang Hyunwook dapatkan sekarang bisa meningkatkan kekuatannya. Si Paladin yang tadi melihat Hyunwook tertawa
Wok pun langsung terkejut karena ia bingung mengapa Hyun Wok tertawa padahal keadaan sekarang sangat mencekam. Namun meski begitu si Paladin tak bisa fokus pada Hyun Wok karena sekarang masih ada goblin yang harus ia habisi. Hyun Wok sendiri sekarang terlihat senang dengan keadaannya. Terlihat saat ini ia mendapatkan kemampuan langka sehingga sekarang ia bisa merasakan resonansi dari semua logam yang ada di sekitarnya. Hyun Wok tersenyum bangga dan ia memberitahu jika sekarang sang Great Steel Emperor akan kembali ke dunia. Beberapa hari kemudian setelah gate terbuka, rumor tentang rank F yang melawan Goblin pun mulai tersebar. Tentara wanita yang ada di sana sering bergosip dan mereka memberitahu jika kejadiannya sangatlah luar biasa. Di sana wanita berambut merah mengatakan jika saat gate muncul semua orang hanya bisa diam ketakutan, tapi si rank F langsung muncul dan membantai semua goblinnya. Rekannya pun tak percaya hal itu dan ia berkata jika itu hanya bisa terjadi di dunia komik. Sang Wok sendiri sekarang mendengar cerita tentang Hyun Wok yang membantai para monster, tapi ia tak percaya dengan hal tersebut. Terlihat yang memberitahu Sang Wok adalah orang dari pos 6 dan ia menjelaskan hal itu pada Sang Wok dan rekannya. Rekan Sang Wok yang seperti Chow Bowo itu pun langsung datang ke arahnya dan ia berkata bahwa sekarang orang itu harus hormat lagi. Chow Bowo di sana menakuti orang dari pos 6 yang dimana orang ini adalah seorang archer yang memiliki kekuatan api. Sang Wok pun langsung berkata agar mereka berdua tak bercanda di hadapan dirinya. Terlihat si Chow Bowo pun memperkenalkan dirinya yang dimana ia adalah seorang barbarian yang memiliki kekuatan untuk merobek goblin dengan tenaganya. Sang Wok sendiri sekarang menatap tajam dan dia berkata bahwa jika rank F ini tenar karena bisa mengalahkan bos monster, maka mereka harus diberi pelajaran. Chow berbadan besar itu pun langsung menyeringai dan dia berkata bahwa sekarang mereka harus membereskan hal tersebut. Cerita pun berganti di gedung utama batalion yang ada di sana. Terlihat saat ini ada Hyun Wok yang sedang hormat ke arah komandan utama. Hyun Wok saat ini merasa sedikit panik karena ia takut jika dirinya akan terkena hukuman akibat melanggar perintah untuk tetap berjaga. Terlihat di sana juga ada si Paladin dan sekarang Seo Eun-hwa yang merupakan Paladin ini terus memperhatikan keadaan sekarang. Tak hanya itu, di sana juga ada seorang Meg yang memiliki kemampuan untuk melakukan warp. Lalu yang terpenting saat ini ada Kang Seok yang dimana ia adalah letnan mayor dari tempat tersebut. Dan sekarang ia bertanya apakah benar jika Hyun Wok telah melawan perintah dengan pergi menyelamatkan pos 6. Hyun Wok mencoba untuk tenang karena ia berpikir jika dirinya salah berbicara maka bisa terkena pengadilan militer karena melanggar perintah. Hyun Wok sendiri langsung menjawab jika itu benar dan ia berkata jika ia memanfaatkan keadaan agar bisa menang melawan para monster. Kang Seok pun langsung mengatakan jika itu sangat tidak masuk akal karena Hyun Wok yang merupakan rank F seharusnya sudah tercabik-cabik. Hyun Wok yang mendengar hal itu langsung menjawab bahwa dirinya adalah seorang prajurit yang giat, jadi ia bisa menang melawan para monster karena melakukan semua hal sesuai dengan yang dipelajarinya. Hyun Wok di sana ingat bahwa Kang Seok ini dulu pernah bertarung melawan orc yang sangat kuat, namun sayang Kang Seok kalah dan hampir mati karena hal tersebut. Tapi tanpa ragu Kang Seok pun menjadi seorang militer kembali dan ia menjadi orang yang mencetuskan tempat pelatihan saat ini. Hyun Wok tersenyum lebar, ia berkata bahwa Kang Seok adalah prajurit sampai ke tulang, jadi ia pasti akan mendukung tindakan prajurit seperti yang dikatakannya. Tiba-tiba Kang Seok pun langsung memegang lengan Hyun Wok. Dengan badannya yang besar di sana ia berkata, apakah perkataan Hyun Wok ini benar adanya? Hyun Wok yang mendengar hal itu langsung tersenyum panik dan ia berkata jika itu benar. Dengan wajah seram bangganya di sana Kang Seok pun langsung berkata bahwa sekarang Hyun Wok naik pangkat dan ia menjadi seorang bintara di tempat tersebut. Tak hanya itu, sekarang sistem juga memberitahu jika Hyun Wok telah berhasil menyerap adamantium dan mendapatkan kekuatan. Hyun Wok yang mendapatkan 2 kenaikan secara langsung tak mengatakan apapun dan ia hanya bisa diam mematung karena hal tersebut. Seo Eun-hwa dan rekannya pun langsung terkejut karena mereka tak menyangka dengan perkataan dari Kang Seok barusan. Kang Seok sendiri sekarang malah mengeluarkan air mata karena ia merasa bangga dengan kelakuan dari Hyun Wok. Sedangkan Hyun Wok sekarang mengeluarkan keringat dingin karena ia tak menyangka dengan reaksi aneh dari Kang Seok. Dan cerita pun bersambung. Aduh. Badan boleh kayak Brock Lesnar, tapi hati tetap Hello Kitty ya guys ya. By the way, Hyun Wok ini agak ngeselin juga ya. Karena apa? Karena dia tadi menggunakan Junmo yang merupakan temannya jadi umpan gitu, biar bisa membunuh si Goblin Saman dengan kekuatannya. Tapi Junmo-nya jadi umpan dulu. Aduh, ini tidak boleh ditiru ya guys ya. Mengorbankan teman demi kepentingan pribadi. Gak boleh pokoknya ya. Saya dari 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.